Baik, saya kenalin juga lah. Nama lengkap saya Syamsul Arifin Nababan. Nama ini sebetulnya bukan nama asli saya. Kalau nama aslinya di waktu kecil yang diberikan ayah saya, kebetulan tanpa kompromi waktu itu, diberi nama Bernard Nababan. Jadi waktu kecil nama saya Bernard. Tapi begitu dewasa, saya ganti nama menjadi Syamsul Arifin. Yang waktu itu kebetulan bersamaan dengan pergantian agama saya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar, saya dulu kebetulan Bu Konjen, bukan penganut agama Islam, saya dulu aktivis gereja. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada saya. Tahun 91 saya menjadi Muslim. Alhamdulillah. Saya tinggal di Jakarta juga, di daerah Bintaro. Dan di sana saya mengasuh 2 buah pesantren, namanya pesantren An-Naba. Pesantren ini adalah untuk mu'allaf putra dan putri. Jadi santrinya para mu'allaf, orang-orang yang baru masuk agama Islam. Kalau status masih single di Vancouver. Kalau di Jakarta, alhamdulillah sudah punya. Kebetulan istri 4 orang, anaknya. Apa Bu? Ibu-ibu dengar bunyi tegang langsung. Oh di sini enggak? Ya, aktivitas sama seperti beliau. Ya, kita adalah bergerak di dunia dakwah. Hanya beliau lewat ngaji, saya lewat ceramah-ceramah. Ya mungkin itu sekilas ta'aruf dari saya. Dan saya ke Kanada ini kebetulan yang sudah ketiga kalinya. Sayang, saya tidak pernah hadir ke Kanada bagian barat. West Coast-nya tidak pernah datang, tapi selalu di East Coast. Di Toronto, di Ottawa, daerah sana. Kalau ke Amerika sudah 6 kali. Nah jadi, alhamdulillah saya bersyukur, jadi ustadz bisa keliling. Coba kalau jadi pendeta dulu, kan nggak bisa keliling begini. Nah ini adalah nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Cukup Pak, Bu? Cukup ya? Baik. Sekarang kita masuk kepada materi. Program LKI ini Bapak Ibu sudah dirancang sedemikian rupa oleh pengurusnya. Ya, ini dalam rangka memberikan taklim kepada masyarakat muslim Indonesia di perantauan, khususnya di Amerika dan Kanada. Tentu pengurus ISMI ini sangat berjasa sekali. Saya sulit membayangkan Pak Bu, seandainya tidak ada ISMI, tidak ada IMSA, sebuah organisasi dakwah yang menggerakkan dakwah di Amerika, khususnya kepada komunitas muslim Indonesia. Saya sulit membayangkan, seandainya tidak ada lembaga dakwah ini yang menghadirkan ustadz-ustadz dari Indonesia, atau juga lembaga dakwah dari komunitas muslim lainnya. Kayak apa perjalanan agama Islam di Amerika dan Kanada ini? Sulit saya bayangkan. Kenapa? Karena tantangan umat Islam di sini cukup berat. Ada 3 tantangan kita yang paling berat di sini. Apa itu Pak Bu? Pertama tantangan kita akan menghadapi masyarakat yang tidak percaya kepada agama. Ateis atau agnostik. Ini tantangan khusus bagi kita menghadapi orang yang tidak punya agama atau tidak percaya sama agama. Yang kedua, tantangan kita harus berhadapan dengan masyarakat yang punya agama di luar kita. Terutama dari kelompok-kelompok yang militan. Karena saya lihat Pak, saya kalau di Amerika itu pagi-pagi hari Minggu ada yang kedor-kedor pintu. Good morning katanya. Kedor pintu, begitu dibuka, rupanya evangelis. Rupanya pendeta. 2. Yang ketiga, tantangan masyarakat muslim di sini, kita juga berhadapan dengan komunitas yang punya agama, baik itu dari agama Islam, dari agama Kristen, tapi pemahaman agamanya liberal. Jadi ada 3 masyarakat yang kita hadapi sebagai tantangan Islam kita. Pertama apa tadi?
orang yang tidak punya agama. Yang kedua, punya agama tapi di luar kita. Yang ketiga, punya agama tapi liberal. Yang liberal ini salah satu pemahamannya apa? Oh, percaya semua agama itu sama. Semua agama itu benar. Dan pemikiran yang seperti ini bukan hanya muncul dari kalangan di luar Islam, tapi juga dari kalangan umat Islam. Dan ini tidak kalah bahayanya. Maka berterima kasih kita kepada ICMI, kepada IMSA, dan lembaga dakwah lainnya. Dengan mereka menghadirkan sekolah ke sini, para ilmuwan, para ulama, kita banyak mendapatkan pengetahuan Islam. Mendapatkan wawasan, sekaligus kita mendengarkan berbagai macam informasi yang menarik dalam dunia Islam, terutama informasi dari negeri kita Indonesia. Coba ibu-ibu saya tanya, apa informasi yang paling hangat belakangan ini yang ibu dengar? LGBT. Oke. Sebenarnya bapak-bapak ini rata-rata pengikut LGBT. Ya. Bapak-bapak ini rata-rata pendukung LGBT. Cuma LGBT-nya beda. Lelaki gagah biasa tilawah. Itulah LGBT-nya. Apa, Pak? Lelaki gagah biasa tilawah. Itu LGBT. Kita dukung itu. Asal jangan lelaki gagah bini tiga aja. Berarti LGBT-nya lelaki gagah biasa tilawah. Itu positif. Nah, LGBT yang dimaksud yang menyimpang itu memang hari ini lagi gencar di tanah air. Karena serangan-serangan yang seperti ini, Pak, Bu, ini menandai era apa ini sekarang? Kalau saya bilang sini era menjelang kiamat. Ini sudah detik-detik akhir zaman. Orang makin gila. Oleh karena itu, agama menjadi nomor satu yang paling penting dalam kehidupan kita untuk mengarahkan kehidupan kita menjadi benar. Bapak Ibu tidak boleh menomor sekiankan agama. Bapak Ibu yang tinggal di Vancouver, yang tinggal di BC ini, jangan tertipu dengan hiruk pikuk dunia ini. Agama itulah yang nomor satu. Ibu hidup, siapa yang hidupkan ibu? Yang ngasih ibu makan siapa? Yang ngasih kita bicara siapa? Bagaimana sikap kita kepada Allah? Nah, semestinya nomor berapa Allah? Nomor satu. Allah harus nomor satu. Tapi dalam prakteknya apa? Kita ibadah. Ya, paling ibadah kita ibadah apa, Pak, Bu? Ibadah kita ibadah yang minimalis. Sekarang lagi musim di Indonesia bangun rumah minimalis. Ibadahnya pun ikut-ikutan minimalis. Apa itu ibadah yang minimalis? Ya, sholat. Cukup sholat aja yang 5 waktu. Itu juga waktunya sudah mau habis. Ya kan? Oh, yang penting masih ada waktu. Tapi sisa-sisa waktu. Itu namanya ibadahnya minimalis. Yang sunnah tinggal. Betul? Nah, giliran sama manusia, bukan main pandainya kita berterima kasih. Betul nggak? Tapi sama Allah kita lupa. Makanya kata Allah, baca Al-Quran, Pak, Bu. Dalam surat ke-9. Surat At-Taubah. Ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya kemarin lupa informasikan sama Pak Dwi. Saya biasanya ke tempat lain, saya suruh bawa Al-Quran masing-masing. Ya, jadi kalau ngaji kita suruh bawa Al-Quran masing-masing, itu penting. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktarabtumuha wa tijaratun takhsawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan ya Muhammad, kalau bapak-bapakmu itu, ayahmu, anak-anakmu itu, istri-istrimu itu, saudara-saudaramu itu, kerabat-kerabatmu itu, harta bendamu itu, kendaraanmu itu, jabatanmu itu, rumahmu itu, kalau semua itu lebih kamu cintai ketimbang Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu
hatta ya'tiyallahu bi amrih. Tunggu masanya. Tunggu masanya, kata Allah. Lambat atau cepat, Allah pasti mendatangkan satu keputusan kepada kamu. Apa bentuk keputusan itu? Dirahasiakan sama Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan pernah memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Pak, silakan Bapak Ibu lebih cinta jabatannya, lebih cinta suaminya, lebih cinta istrinya, lebih cinta anaknya. Silakan. Kalau itu lebih kita cintai makhluk ini daripada Allah, nanti ada masanya Allah akan mendatangkan keputusan kepada kita. Entahkah kita dibuat tabrakan, entahkah kita dibuat sakit, entahkah kita dibuat macam-macam. Yang pasti ada saatnya nanti Allah mendatangkan keputusan itu kepada kita. Oleh karena itu, hidup ini tidak boleh kita lebih mencintai makhluk ketimbang mencintai Allah. Allah adalah harus segala-galanya. Allah yang menjadi tujuan hidup kita. Karena kita ini tidak ada kalau Allah tidak menghidupkan kita. Betul? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita jangan tertipu dengan kemewahan kehidupan orang di barat. Jangan tertipu. Dimanapun kita berada, apapun status sosial kita, komitmen kita yang pertama adalah Allah. Lewat apa? Lewat agamanya. Jadi kita harus punya pemikiran. Sama-sama kita berpikir, bagaimana ya memajukan agama saya ini? Bagaimana ya anak-anak saya bisa cinta kepada agama, cinta kepada Allah? Itu. Bukan dunia, Pak, Bu. Dunia itu tidak bisa membahagiakan kita secara mutlak. Itu kebahagiaan yang semu saja, betul? Bapak Ibu yang saya muliakan, maka hari ini penting bagi kita untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan agama kita ini. Terutama saya diberikan beberapa tema-tema penting. Dan tema ini sangat relevan, sangat urgent untuk kita bahas di Vancouver ini. Tema-temanya Pak Bu adalah masalah akidah. Terutama akidah yang kita bahas ini seputar perbandingan agama. Apa Pak? Apa Bu? Kita bicara akidah dari pendekatan perbandingan agama. Supaya tantangan-tantangan iman kita tadi bisa kita atasi. Terutama orang-orang yang liberal. Yang beranggapan semua agama sama. Semua agama itu benar. Membantahnya adalah dengan mempelajari ilmu perbandingan agama. Jadi tema kita hari ini adalah urgensi mempelajari perbandingan agama. Ya, ini tema kita hari ini. Urgensi mempelajari perbandingan agama. Nah, perbandingan agama yang akan kita pelajari ini tidak semua agama. Tidak semua agama. Tapi hanya agama-agama samawi saja. Apa Bu? Yang kita pelajari hanya agama samawi. Apa artinya agama samawi? Hah? Bukan. Agama samawi bukan agama yang sama. Nah, jadi kalau kita belajar ilmu perbandingan agama, agama itu dibagi dua. Yang pertama ada agama samawi, yang kedua ada agama ardi. Agama samawi artinya sumber-sumber agama itu dari langit, dari wahyu, dari Allah. Sedangkan agama ardi artinya agama yang sumber-sumber ajarannya dari bumi. Maksudnya dari manusia. Jelas Bapak Ibu? Dan agama samawi, ini yang mau kita bahas, agama ardi kita tinggalkan. Karena tidak penting bagi kita agama ardi. Sebab agama ardi ini sumbernya 100% manusia. Yang mau kita bahas itu agama samawi, yang sumbernya dari langit. Ada 3 agama yang disebut dengan agama samawi. Yang pertama Yahudi, yang kedua Nasrani, yang ketiga adalah Islam. Dari 3 agama samawi ini, juga tidak semuanya kita bahas. Cukup 2 saja. Yaitu agama Islam dan Kristen saja. Kenapa kita tidak penting membahas agama Yahudi? Kebetulan, agama yang selalu
konflik, tarik-menarik kepentingan, itu cuma dua. Agama Islam dan Kristen. Karena dua agama ini sebagai agama misi. Kalau agama Yahudi, secara akidah, tidak akan pernah berkonflik dengan agama Islam. Secara akidah. Kenapa? Karena agama Yahudi itu bukan agama misi. Mereka tidak pernah ingin mengyahudikan orang Islam. Tidak pernah ingin. Karena agama Yahudi itu adalah agama yang spesial bagi Bani Israel. Dan mereka tidak punya keinginan untuk menyebarluaskan agama mereka kepada umat lain. Karena dalam keyakinan mereka, agama Yahudi hanya untuk Bani Israel. Jadi tidak ada misi mereka. Tapi kalau agama Islam dan agama Kristen, ini agama misi. Kristen dikatakan dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19, pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini berarti ada perintah untuk mengkristenkan seluruh umat manusia. Itu dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Alhamdulillah Pak Bu, masih hafal saya. Sisa-sisanya ini. Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikan semua bangsa menjadi muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti ini adalah agama internasional. Bahkan dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15, agama Kristen diperluas. Bukan hanya kepada manusia yang perlu dikristenkan, tapi semua makhluk harus masuk Kristen. Karena bunyinya, pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi semua makhluk harus mendengarkan berita Injil. Bukan cuma manusia. Makanya Bapak Ibu kalau di rumah ada memelihara kucing, ya, melihara kucing, tolong diawasi betul itu kucing. Jangan sampai kucing itu jatuh ke tangan orang lain, didakwahi nanti kucing ibu bapak jadi masuk Kristen. Ya, jangan sampai kucing itu dimurtadkan. Ustadz ngada-ngada aja. Memangnya kucing itu Islam apa? Oh Islam. Islam, kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam. Dalilnya mana? Baca Al-Quran. Makanya baca Quran. Lihat dalam surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 18. Alam tara, annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi, wasyamsu, wal qamaru, wan nujumu, wal jibalu, wasyajaru, wad dawabu, wa katsirun minan nas. Wa katsirun haqqo alaihil adzab. Faman yuhinillahu fama lahu min mukrim. Innallaha yaf'alu ma yasha. Apakah kamu tidak memperhatikan kata Allah bahwa sesungguhnya semua makhluk yang di langit maupun di bumi telah bersujud kepada Allah. Matahari sujud, rembulan sujud, bintang-bintang sujud, gunung-gunung sujud, pepohonan sujud, binatang-binatang melata, semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sujud Islam apa tidak? Pak, Bu, kalau sujud Islam apa tidak? Nah, semua alam ini tunduk kepada mekanismenya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ayat Injil mengatakan, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi, ya, kambing-kambing juga harus dimurtadkan itu. Makanya dijaga itu, kucing jangan sampai. Saya lihat di rumah Pak Dwi ada 2 kucing itu. Hati-hati, jangan sampai jumpa misionaris, nanti dimurtadkan kucing itu, bahaya. Nah, Islam juga agama misi. Islam juga agama misi. Allah katakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia. Islam kita ini Pak Bu, bukan hanya untuk masyarakat Arab. Islam kita bukan hanya untuk masyarakat Arab, tapi untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Jadi Kristen itu agama misi, Islam juga agama misi. Hanya saja di lapangan cara penyebarluasan dua agama ini yang terkadang berbeda. Kalau di Kristen Pak Bu, mereka ambisi. Wah, ambisi menarik. Sehingga kalau mereka mendakwakan agamanya tidak cukup dengan bicara. Tapi kadang-kadang ada yang ditenteng, ya. Nah, saya dulu kebetulan pernah 3 tahun ikut di situ.
Kalau pergi ke kampung-kampung itu, Pak Bu, ada yang ditenteng. Bawa beras, bawa Indomie, bawa obat-obatan, nawarin beasiswa. Pokoknya bagaimana caranya supaya masuk Kristen. Ada yang ditenteng. Nah, saya begitu masuk agama Islam, nggak seperti itu. Berdakwah saya juga kemana-mana dakwah. Modal saya cuma dua, lead and loot. Apa itu? Lidah dan ludah. Nah, itu modal saya. Nggak pernah saya pergi kemana-mana menjalankan misi Islam bawa tentengan, nggak pernah. Cuma alhamdulillah pulangnya bawa tentengan. Ya, perginya Pak Hari nggak ada bawa tentengan, tapi pulang bawa tentengan. Nah, itu bedanya kita dengan orang Kristen ya. Kalau di Kristen ada tentengan dibawa, mau datang. Saking ambisinya, betul? Kenapa kita tidak bawa tentengan? Karena agama kita itu agama yang benar, kita pede. Dengan dakwah begini, lead and loot ini, kita pede. Tapi kalau mereka tidak pede, Pak Bu. Kenapa tidak pede? Kenapa? Karena agamanya tidak benar. Coba kalau mereka datang mendakwahi orang Islam, yang dibawa cuma ini doang nih. Saudara, masuklah kamu ke agama Kristen, mengikuti kami. Karena Tuhan berkata dalam Injil. Nah, tidak ada yang tertarik masuk Kristen. Kenapa? Karena ajarannya tidak menarik. Konsep agamanya bermasalah. Mulai dari konsep ketuhanannya saja sudah masalah. Oh, masuklah kamu kan, Tuhan kami ada 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Jadi kalau satu mati kan yang lain masih hidup. Kan nggak menarik. Betul nggak? Oh, dalam kitab suci kami paten nih begini. Tidak ada. Sehingga untuk merubah keyakinan orang lain, meyakinkan orang lain, harus yang dikedepankan bukan konsep ini, tapi ajaran kasih sayangnya. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan itu aplikatif betul. Oh, benar-benar dia mengasihi apa? Dia kasih bantuan, ya kan? Oh, dia kasih bantuan. Nah, orang-orang yang awam, Pak Bu, biasanya melihat realita, betul nggak? Siapa yang peduli sama dia, oh inilah yang benar. Orang awam, orang-orang di kampung-kampung kan siapa yang peduli, itulah yang benar. Tapi orang yang berpendidikan, orang yang berilmu, ditawarin seperti itu tidak akan menarik. Makanya Pak Bu, bandingkan kalau ada orang murtad dengan orang masuk Islam itu beda. Kalau orang yang murtad biasanya kalau bukan karena lapar, karena nafsu. Nafsu karena mau kawin kan, dia murtad. Tidak ada orang murtad karena, wah Alkitab itu ilmiah sekali. Nah, tidak ada. Tapi orang yang dari agama lain masuk agama Islam, umumnya orang-orang yang cerdas akalnya. Coba lihat di Amerika, siapa itu tokohnya? Yusuf Estes, seorang pendeta masuk Islam, dakwah, udah mengislamkan ribuan orang Amerika. Setiap hari Jumat dia bikin acara namanya Friday Dialogue. Wah, dia undang itu rabi-rabi Yahudi, dia undang itu pendeta-pendeta, pastor-pastor, dia debate dalam forum-forum formal. Begitu juga dari Kanada, namanya Dr. Bilal Philip, seorang mu'alaf Kanadian, masuk Islam, jadi ustadz besar. Dan masih banyak brother yang lain yang masuk Islam. Ada lagi Hamzah Yusuf di California, mu'alaf, yang punya yayasan namanya Baituna, masuk Islam. Subhanallah. Jadi beda. Nah, termasuk saya sih nggak cerdas-cerdas amat, sedang. Ya, masuk Islam juga. Yang sedang aja masuk, apalagi yang cerdas banget. Ya, yang sedang-sedang aja kecerdasan masuk Islam, apalagi yang cerdas amat, ya kan? Alhamdulillah masuk juga. Kalau saya dulu masuk Islamnya, ya bukan karena mau kawin, bukan karena mimpi, tidak karena diiming-imingi duit sama orang Islam. Nah, Baban, kalau nanti kamu masuk Islam saya kasih uang sekian, tidak ada. Orang Islamnya pelit-pelit kok. Tidak ada iming-iming. Ini nanti kalau masuk Islam kamu saya kasih uang sekian, tidak ada. Malah di Kristen yang kayak begitu, ya kan? Ada iming-iming. Kenapa? Islam itu agama yang paling menghormati hak asasi manusia. Jadi kalau orang di barat ini bicara hak asasi manusia, berkoar-koar, sebetulnya yang paling menghormati HAM itu adalah Islam. Coba lihat. Datang Islam yang mula-mula apa? Membebaskan manusia dari perbudakan. Karena Islam itu anti perbudakan. Sebab manusia lahir merdeka. Tidak ada seorang manusia pun yang boleh memperbudak manusia lain. Betul? Maka deklarasi pertama HAM-nya Nabi apa? Ayuhan nas, inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid. Kullukum min Adam, wa Adam min turab. La fadla li arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa. Wahai umat manusia, kata Nabi, sesungguhnya Tuhan kamu satu, Allah. Wa inna abakum wahid, bapak moyang kamu juga satu.
Kullukum min Adam. Setiap kamu berasal dari Adam. Betul? Wa Adam min turab. Adam diciptakan dari tanah. La fatla li arabiyyin ala ajamiin illa bitaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan yang bukan Arabnya. Kecuali hanya takwanya saja kepada Allah. Ini adalah deklarasi pertama hak asasi manusia. Anti perbudakan. Maka dalam sejarah Pak yang kita baca, Bu, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah, terutama pejabat-pejabat di masa itu, petinggi-petinggi masa itu, mereka kenapa tidak masuk Islam? Kenapa mereka tidak menerima dakwah Nabi? Yang membuat mereka menolak dakwah Nabi, Pak Bu, bukan dari konsep tauhidnya. Bukan dari konsep tauhidnya mereka tolak Islam itu. Karena kalau bicara tentang ketuhanan mereka percaya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Muhammad, kalau kamu tanya itu orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? La yaqulunna Allah. Mereka pasti menjawab, yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya siapa? Allah. Mereka percaya itu. Secara rububiyah, kekuasaan Allah, orang-orang jahiliyah dulu percaya Tuhan itu ada. Tapi kenapa mereka tidak menyembah kepada Allah? Kenapa mereka tidak masuk Islam? Kenapa mereka tolak dakwah Nabi? Yang mereka tolak bukan konsep tauhidnya, tapi yang mereka tolak adalah konsep persamaan derajatnya itulah. Konsep HAM-nya itu yang mereka tolak. Persamaan derajat. Bayangkan Pak, Bu, masa presiden harus duduk bersama dengan budak? Coba bayangkan tuh. Gengsi ah. Masa budak harus duduk bersama? Masa konjen harus makan bersama dengan pembantu? Konjen harus makan bersama dengan supir? Ah, gengsi ah. Nggak lepel. Bukan konjen sini, konjen dulu saya, Bu. Konjen di zaman dulu saya nih. Ya, di masa jahiliyah dulu. Ya, nggak lepel. Masa gubernur harus makan dengan budak? Wah, itu yang mereka tolak dulu, Pak Bu. Itu yang mereka tolak. Kan Bilal bin Rabah itu kan budak. Orang negro, Pak Bu. Orang negro. Hitam, jelek. Diperbudak. Tapi oleh Nabi dimerdekakan. Oleh Abu Bakar dimerdekakan itu Bilal. Setelah merdeka, dia duduk bareng dengan Nabi. Bayangkan, Nabi Rasul duduk bareng, jalan bersama, makan sama-sama. Allahu Akbar. Saya bilang di Indonesia, kalau ada orang kaya, punya supir, dia enggan makan bersama di restoran dengan supirnya. Ini saya bilang orang kaya, melestarikan budaya jahiliyah, saya bilang. Itu jahiliyah. Karena ajaran Islam itu tidak seperti itu. Islam itu anti diskriminasi. Islam itu anti perbudakan. Islam itu anti ras. Semua sama. Tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih, tidak ada yang coklat. Semua sama dalam pandangan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu siapa? Yang paling takwa saja. Bukan yang paling tinggi jabatannya. Bukan yang paling banyak hartanya. Bukan yang paling bagus kendaraannya. Bukan itu. Tapi yang paling mulia di hadapan Allah, yang paling takwa. Ini yang membuat orang jahiliyah dulu menolak Islam. Bukan konsep ketuhanannya, Pak Bu. Bukan konsep tauhidnya. Mereka terima itu konsep tauhid itu. Maka kalau kita bicara HAM, Islam itu paling menghormati hak asasi manusia itu. Masuk Islam orang, tidak boleh dipaksa. Jangankan dipaksa, diiming-imingi aja tidak boleh. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan ya Muhammad, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Dari Allah kebenaran itu datang. Siapa yang hendak beriman, monggo. Silakan dia beriman, tidak dipaksa. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau kafir juga, silakan dia kafir. Itu adalah option. Silakan dia pilih. Kenapa? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sudah nyata perbedaan mana agama yang benar, mana agama yang salah. Nyata. Maka saya paling keras menentang kalau ada orang bilang semua agama sama, semua agama itu benar. Datangkan ke saya dalilnya. Apa dasarnya mengatakan semua agama benar? Saya waktu itu 2 tahun yang lalu debat di Boston dengan seorang yang punya pemikiran liberal. Datangkan ke saya bilang. Debat. Begitu saya pakai ini Pak, berdalil berhujah, pakai Bible, baru takluk imannya. Jadi kalau kita Pak berhadapan dengan orang-orang liberal, jangan pakai Quran. Sebab dia juga jago Al-Quran. Tapi kita debat sama dia pakai ini. Nah, inikah yang Anda maksud
semua agama itu benar, semua agama itu sama? Atas dasar apa Anda mengatakan semua agama itu benar? Apakah Anda sudah baca konsep agama orang lain ini? Nah, kalau sudah begitu Pak, baru KO. Nah, itu penting. Makanya hari ini saya akan menyampaikan kajian perbandingan agama. Sekali lagi, yang kita bandingkan berapa agama Pak Bu? Cukup 2 saja. Yang disebut agama apa tadi? Agama samawi. Kan ada 3 tadi. Yahudi, Nasrani, Islam. Yahudi, kenapa tidak terlalu kita bahas? Karena Yahudi ini jarang kita berbenturan secara akidah. Yahudi itu tidak pengen mengyahudikan agama kita. Tapi dia pengen apa? Mengyahudikan pola pikir kita. Mengyahudikan ekonomi kita. Mengyahudikan mental kita. Mengyahudikan cara hidup kita. Itulah yang perlu diyahudikan dari agama mereka. Tapi kalau agama, tidak bakal. Karena agama Yahudi bukan agama misi. Jadi sekali lagi, cuma 2 saja yang mau kita bandingkan. Maka temanya adalah urgensi mempelajari Kristologi. Pentingnya kita mempelajari Kristologi. Kristologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk agama Kristen. Nah, saya nggak usah bacakan semua ini karena waktunya udah habis. Ini aja. Langsung kepada inti. Apa itu Kristologi? Adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk agama Kristen dan kekristenan. Ada orang bilang begini sama saya, Ustadz, apa pentingnya sih kita belajar agama orang lain? Wong agama sendiri aja belum beres kita pelajari. Al-Quran saja belum bisa kita baca. Kok kita sudah mempelajari agama orang lain? Kan ada yang komentar begitu, betul nggak? Saya jelaskan begini. Kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran, coba teliti Al-Quran. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, yang jumlahnya berapa ribu ayat? 6.236 ayat. 114 surat, 30 juz. Kalau kita baca itu, sebetulnya sepertiga isi Al-Quran itu hanya membahas 2 agama terdahulu. Yahudi dan Nasrani. Bayangkan tuh. Sepertiga isi Al-Quran itu hanya membicarakan 2 agama ini. Dengan segala macam bentuk penyelewengannya. Sehingga mau tidak mau, Pak, Bu, kita akan sering bersinggungan dengan 2 agama ini. Karena Al-Quran yang membicarakan itu. Mau tidak mau. Pentingnya apa? Membahas itu. Untuk mengamankan iman kita ke dalam secara internal, keluar, untuk menyadarkan mereka, kita ajak mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi sasarannya 2. Ke dalam mengokohkan iman kita, keluar menjadi dakwah. Itu tujuan Al-Quran membicarakan sampai sepertiga isinya hanya membahas 2 agama terdahulu itu. Dengan segala macam bentuk penyelewengannya tadi. Kemudian, apa hukum mempelajari Kristologi? Hukumnya mubah. Boleh. Bahkan harus ada yang mewakili di antara orang Islam yang mempelajarinya. Karena Rasul dalam salah satu hadis pernah memerintahkan sahabat yang bernama Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu untuk mempelajari bahasa Ibrani. Untuk mempelajari bahasa Ibrani. Kenapa Rasul minta bantuan sahabat kok bukan Nabi saja yang belajar bahasa Ibrani? Karena kita tahu Pak Bu, Nabi itu buta huruf, betul? Nabi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kenapa tidak bisa membaca dan menulis? Nah, itu sudah diprogram sama Allah. Karena Nabi Muhammad itu akan menerima wahyu Al-Quran. Sebab kalau beliau pandai membaca dan menulis, nanti orang-orang kafir akan menuduh Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Dengan beliau dibuat buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis, maka terbantahkanlah tuduhan itu. Betul? Nah, itu tujuannya. Nah, akhirnya Rasul minta bantuan sahabat mempelajari bahasa Ibrani. Pertanyaannya, apa pentingnya pula sahabat mempelajari bahasa Ibrani itu? Begini, karena Al-Quran Bapak Ibu banyak membicarakan agama Kristen dan segala konsepnya, yang waktu itu kebetulan konsep agama mereka masih berbahasa Ibrani, sedangkan Al-Quran banyak menyinggung agama mereka, dan itu dipandang perlu untuk meng-cross-check. Kalau tidak ada sahabat yang bisa membaca tulisan bahasa Ibrani, Bapak Ibu, bagaimana sahabat akan mencocokkan
Al-Quran dengan Injil yang selalu dikoreksi dalam Al-Quran. Bagaimana itu? Coba Bapak Ibu, contoh nih, saya kasih contoh. Coba dibuka surat 2 Al-Baqarah ayat 79. Coba dibuka ayatnya, surat 2 ayat 79, contoh. Kata Allah, "Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim, thumma yaquluna hadza min indillah, liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, wa wailul lahum mimma yaksibun." Artinya apa? Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab. Nih Pak Bu, ini apa namanya? Ini Alkitab. Ini Alkitab ini kitab suci orang Nasrani. Kata Al-Quran, celakalah orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, alias dengan karangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan ini kitab suci kami datangnya dari Tuhan. Padahal karangan sendiri. Liyashtaru bihi thamanan qalila, supaya mereka mendapatkan keuntungan dunia yang sedikit. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, dan celakalah orang yang menulis Alkitab dari apa yang mereka usahakan, kata Allah. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu membaca ayat Al-Quran yang seperti itu, ada agama lain, ada konsep agama lain yang dikritik, dikoreksi oleh Al-Quran, ini dia. Kira-kira Bapak Ibu kalau baca ayat Al-Quran yang seperti itu, yang menuduh kitab suci agama lain itu karangan manusia, kira-kira ayat ini cukup kita aminkan saja atau memerlukan pembuktian? Bagaimana sikap Bapak Ibu? Hah? Apa cukup kita katakan shadaqallahul azim? Al-Quran menuduh ini karangan manusia. Apakah kita katakan shadaqallahul azim saja? Atau perlu kita meng-cross check kebenaran tuduhan itu? Bergantung level kita. Kalau kalangan intelektual, orang-orang yang kritis, tentu mereka tidak berhenti sampai mengaminkan saja. Kalau orang awam mungkin shadaqallah saja. Tapi orang yang berpendidikan, orang yang cerdas, dia berusaha mencari tahu. Kenapa Al-Quran menuduh kitab suci agama lain ini karangan manusia? Dasarnya apa? Kira-kira bisa tidak dibuktikan? Karena kalau kita tidak buktikan, nanti bisa fitnah. Dan membuat orang antipati sama Al-Quran. Betul? Nah, menurut hemat saya, sebagai kaum terdidik, kaum intelektual, kita perlu membuktikan tuduhan Al-Quran itu. Nah, kalau perlu membuktikan, caranya bagaimana? Ya mau tidak mau kita harus baca. Ini yang menjadi objek kritikan Al-Quran, betul? Maka harus kita baca, kita pelajari. Setelah kita pelajari, oh kita baru tahu, ternyata memang benar. Saya kasih contoh. Saya bacakan ayat yang porno misalnya. Ini bunyinya begini. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu, dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur, dan napas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagikan anggur, dan seterusnya lah. Kira-kira ini kitab suci dari Tuhan atau bukan? Kalau kayak gitu dibunyinya. Hah? Coba Ibu nilai. Isinya apa tadi, Bu? Porno enggak? Bicaranya apa tadi? Bicara buah-buahan. Isinya bicara buah-buahan, termasuk buah dada. Porno enggak? Layak enggak disebut ini kitab suci? Dulu saya tanya guru saya, Pak Guru, kenapa ya kitab suci kita ini porno sampai bicara buah dada terlalu vulgar? Apa tidak ada istilah yang lain, Pak Guru? Kata guru saya, Pak, biarin sajalah nababan, supaya beda mana buah dada, mana buah rambutan katanya. Kira-kira tuduhan Al-Quran itu benar apa tidak? Kalau ini buatan manusia. Yang kayak begitu mungkin tidak Tuhan yang berkata. Kalau Bapak Ibu tidak baca, dari mana taunya? Hah? Kalau nggak ada mu'allaf yang masuk Islam menjelaskan itu. Coba. Nggak tahu kan? Maka saya dulu waktu kecil, Pak, waktu kecil, namanya Aisyah kan pendeta. Di waktu kecil itu saya, setiap kali saya mau baca Injil ini, Alkitab, dilarang sama ayah saya. Jangan. Dilarang sama ayah saya. Jangan baca. Bila saya kan makin dilarang, makin penasaran.
Ini tidak ada apa ini kok dilarang-larang. Bukankah ini sebuah kitab suci? Dilarang. Sampai gede saya dilarang sama ayah saya. Makanya Pak Bu, tidak pernah ada namanya orang Kristen belajar Injil. Pernah Bapak Ibu dengar ada pelang taman pendidikan Injil ada? Enggak ada. Pernah Bapak Ibu dengar ada musabaqah tilawatil Injil? Perlombaan membaca Injil ada? Apalagi sampai musabaqah hifzil Injil, lomba menghafal Injil ada? Enggak ada. Enggak ada. Boro-boro menghafal, baca aja kagak. Ya kan? Saya kalau debat sama pendeta, saya bilang, salah satu bukti kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah, bisa dihafal luar kepala. Dan yang menghafal bukan profesor, nggak perlu profesor. Anak umur 5 tahun saja, Musa namanya di Indonesia, sudah hafal 30 juz. Nggak perlu profesor. Anda, saya bilang sama dia, saya berani taruhan sama Anda. Kalau ada satu orang saja dari Kristen, satu orang, nggak usah banyak-banyak, satu orang saja, dari kalangan kalian yang bisa hafal Injil ini seutuhnya, taruhannya bukan cuma uang. Saya berani taruhnya potong leher saya bilang. Potong leher saya. Kalau ada satu saja. Mau namanya paus kah? Mau namanya tongkol kah? Mau namanya teri kah? Silakan. Ya. Jangankan teri Pak, paus saja hafal dia. Jamin. Gak akan ada yang bisa menghafal ini, betul? Kenapa? Bukan wahyu. Tapi Anda jangan coba-coba nantang kami, saya bilang. Oh Anda tantang, kalau ada orang Islam yang bisa menghafal Al-Quran luar kepala, potong leher saya. Benar-benar saya potong lehermu, saya bilang. Kenapa? Berjuta-juta jumlah orang Islam yang hafal Al-Quran. Itu bukti Al-Quran wahyu Allah. Jadi ini nggak pernah dibaca. Nah saya, kok bisa masuk Islam? Dulu ceritanya ada orang murtad. Orang Banjarmasin, murtad, tahun 60-an, temannya Idam Khalid, namanya Hamran Amri. Hamran Amri ini dulu ustadz ceritanya. Murtad tahun 60-an. Dia suka jadi dai kayak kita lah, jadi penceramah keliling. Nah dia kalau datang ke Medan, mutar-mutar di gereja-gereja, termasuk ke gereja kami. Itulah awal saya mengenal kata-kata Islam. Itulah awal saya mendengar istilah Islam. Karena dia murtad. Nah, dia bercerita, bahwa dia murtad itu karena melihat agama Kristen itu lebih benar. Oh, dia pakai ayat-ayat Al-Quran. Nah, waktu itu karena saya masih orang bodoh, enggak ngerti apa-apa ya, saya anggap paten aja. Ya kan? Nah, Hamran Amri ini bikin majalah. Namanya Majalah Sinar Kasih. Jadi Majalah Sinar Kasih itu isinya memuat ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang diselewengkan artinya. Nah, itu dibagi-bagi ke gereja-gereja. Itulah awal mula saya berkenalan dengan Islam itu. Oh, Islam itu seperti ini, ya, dijelaskan sama dia dalam ceramah-ceramahnya pun dalam majalah-majalah itu. Tidak lama disusul dengan seorang murtad lagi namanya Yusuf Roni, orang Palembang. Nah, dari inilah kemudian saya menjadi senang mempelajari buku-buku perbandingan agama. Nah, anehnya setiap kali saya beli buku perbandingan agama, pengarangnya selalu orang Islam. Nah, dulu yang paling suka saya baca bukunya B.I. Arifin. Penulis adalah orang Islam. Nah, kalau orang Islam yang ngarang perbandingan agama, asik agama Kristen aja yang dikritik, dikoreksi. Ini apa ini? Itulah membuat saya dulu penasaran. Nah, begitu saya baca Pak Bu, saya cocokkan dengan isi Injil, ternyata semua yang ditulis tokoh-tokoh Islam itu dalam buku perbandingan agama benar. Itulah yang menggoyangkan iman saya waktu itu. Termasuk ya pembuktian ini dikritik oleh Al-Quran sebagai karangan manusia. Ya, saya baca ayat tadi Pak Bu, tidak ada yang saya tambah, tidak ada yang saya kurangi, titik komanya pas itu. Maka saya kalau ceramah kemana-mana bawa ini terus. Ntar kalau jumpa orang Kristen, saya debat. Nah, debat pakai ini. Nah, kalau pakai Quran kita dakwah sama dia Pak Bu, mana percaya dia. Tapi kalau kita tunjukkan ini kelemahannya, insya Allah. Alhamdulillah, bukan riak saya, bukan pamer. Banyak sudah takluk masuk Islam lewat perantaran kita dialog-dialog. Maka saya bikin pesantren Pak Bu, pesantren yang khusus untuk mu'alaf. Sebab itu bentuk konsekuensinya. Jangan saya hanya bisa ngislamin orang tapi tidak bisa membimbing. Betul nggak? Nah, kita bina. Yang tidak pernah dipikirkan oleh ulama-ulama, oleh negara, oleh pemerintah. Padahal di Indonesia banyak mu'alaf. Tapi tidak pernah dipikirkan oleh ulama untuk membimbing mereka. Istiqlal itu sudah puluhan ribu orang masuk Islam. Tapi belum ada satu pun yang dididik sama mereka. Cukup dikasih sertifikat masuk Islam. Udah selesai. Tapi ketika saya bikin pesantren Pak Bu, alhamdulillah.
santri kita bukan cuma bisa baca Al-Quran, mereka sudah menghafal Al-Quran. Ini. Kenapa? Karena mu'allaf itu Pak Bu, kalau dididik, hatinya kan bersih. Mereka masuk Islam kan, hatinya didik itu gampang. Saya kasih ultimatum santri kita, kalau 1 bulan Anda tidak bisa baca Al-Quran, saya keluarkan, saya bilang. Karena saya punya pengalaman Bu, Pak. Saya dulu 1 minggu, udah lancar baca Al-Quran. Seminggu itu pun kelamaan. Seminggu itu kelamaan tuh. Maka saya prihatin Pak Bu, ketika saya bermasyarakat di Jakarta, na'udzubillah. Ternyata di Jakarta itu masih banyak anak-anak Islam yang umur 60 tahun tidak bisa ngaji. Allahu Akbar Bu, Pak. Anak-anak umur 60 tahun. Gak bisa baca Al-Quran. Di Jakarta banyak gitu. Saya nggak tahu di Vancouver masih ada nggak yang belum bisa ngaji? Hah? Nggak ada ya? Selalu nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Kenapa? Al-Quran mu'jizat. Allah berikan jaminan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. 4 ayat diulang-ulang oleh Allah dalam surat Al-Qamar. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Diulang-ulang ayat itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dijadikan pelajaran. Maka maukah kamu mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran itu? Al-Quran dijamin mudah dibaca, mudah dipelajari. Cuma karena orang Islam anggap enteng sama Al-Quran, sepele sama Al-Quran, akhirnya kita tidak bisa ngaji sampai sekarang. Itu di sana yang banyak di Jakarta itu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kembali ke laptop. Sampai di mana tadi? Ini saya harus ceramahnya kemana-mana nih. Ya, harus sambung menyambung. Jadi, hukum mempelajari kristologi itu apa? Mubah, boleh. Berdasarkan hadis ini. Yang berikutnya, apa pentingnya kita mempelajari kristologi? Atau mengapa kita penting mempelajari kristologi ini? Jawabannya apa? Yang pertama, kita penting mempelajari kristologi ini supaya kita mudah melaksanakan perintah Allah di dalam Al-Quran yang tertera di dalam surat Ali Imran atau surat ketiga ayat 64. Apa bunyinya? Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbaban min dunillah fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang ahli kitab. Siapa itu ahli kitab? Orang Yahudi dan Nasrani. Ya ahlal kitab, wahai orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Marilah kamu semua kembali ke jalan yang benar, kembali kepada satu kalimat, kembali kepada tauhid. Yang sejak awal dulu sebenarnya tidak ada perbedaan antara kami dan kamu. Karena nabi-nabi kamu juga mengajarkan dulu Tuhan itu satu. Allah na'budu illallah. Janganlah kita menyembah kecuali hanya kepada Allah. Berhentilah kalian menyembah Uzair. Berhentilah kalian menyembah Isa bin Maryam. Berhenti kalian menyembah Yesus. Allah na'budu illallah. Wala nusrika bihi syai'a. Jangan kalian mempersekutukan Allah dengan segala sesuatunya. Jangan bilang Tuhan punya anak. Wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbabam min dunillah. Jangan menjadikan pastor-pastor, rahib-rahib, rabi-rabi kalian sebagai Tuhan selain Allah. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling dari dakwahmu, berpaling dari seruanmu, kamu ajak mereka ke jalan yang benar, kembali ke tauhid ini, mereka tolak. Faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakan kepada mereka, walaupun kalian menolak dakwah kami, kami tetap istiqomah dalam beragama Islam. Karena tugas kami hanya mengajak kalian kembali ke jalan yang benar. Pak, Bu, saya tanya. Kira-kira ayat ini wajib tidak kita praktekkan? Ini kan perintah berdakwah secara khusus kepada siapa? Yahudi dan Nasrani. Qul. Katakan. Qul itu kalau kita belajar bahasa Arab, belajar nahu. Qul itu namanya fi'il amar. Kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Nah, perintah itu wajib untuk kita laksanakan.
Bapak Ibu wajib tidak sholat? Puasa? Zakat? Haji? Nah, dakwah juga wajib. Full. Kepada siapa terutama? Ahli kitab. Orang Yahudi dan Nasrani. Kalau itu wajib. Cara pendekatannya dakwah Bapak Ibu kayak mana? Oh, Bapak Ibu datang ke mereka, bawa Al-Quran, bawa hadis Nabi, bacakan. Oh, Rasul kami mengatakan begini, Al-Quran kami mengatakan begini. Saya yakin mereka tolak. Betul? Karena mereka tidak beriman kepada dua referensi ini, Al-Quran dan Sunnah. Lalu caranya bagaimana untuk mengamalkan ayat ini? Nah, kata Allah, lihat dalam surat 14 ayat 4-nya. Cara yang paling efektif kita berdakwah kepada mereka, mengamalkan ayat 4 surat ke-14 ini. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumih. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun terkecuali rasul itu berdakwah dengan menggunakan bahasa kaumnya. Jadi kalau dakwah itu mau berhasil, Pak, orang yang kita dakwahi itu siapa? Pergunakanlah bahasa dia, jangan bahasa kita. Betul nggak? Maksudnya apa sih, Ustaz? Kalau yang Bapak Ibu dakwahi itu orang Batak, pakailah bahasa Batak. Orang Jawa, pakailah bahasa Jawa. Orang Chinese, pakailah bahasa Cina. Orang Ambon, pakai bahasa Ambon. Orang Manado, pakai bahasa Manado. Supaya dakwah kita nyambung. Rasul orang Arab. Yang mad'unya, objek dakwahnya orang Arab. Dakwahnya pakai bahasa apa? Ya pakai bahasa Arab supaya nyambung. Dan pemahaman ayat ini tidak sekedar orang Jawa, kita dakwahi pakai bahasa Jawa, Batak pakai bahasa Batak, tapi lebih luas daripada itu pemahamannya. Orang Yahudi, dakwahilah menggunakan bahasa Yahudi. Orang Nasrani, dakwahi pakai bahasa Nasrani. Orang Hindu, pakai bahasa Hindu. Orang Buddha, pakai bahasa Buddha. Maksudnya apa sih, Ustadz? Maksud saya kalau Bapak Ibu mau dakwah kepada orang Yahudi, pakai bahasa dia, maksudnya pakailah bahasa Talmudnya. Kalau Bapak Ibu datang kepada orang Nasrani berdakwah, pakai bahasa dia, yaitu bahasa Injilnya. Jadi pakai Injil kita dakwah kepada dia, jangan pakai Al-Quran. Dia nggak beriman. Tunjukkan kepada dia kelemahan-kelemahan Bible, kelemahan-kelemahan kitab suci mereka. Insya Allah. Saya Pak kalau debat, tidak lama-lama. Kadang cuma 1 kali, 2 kali pertemuan, gugur. Banyak sudah minta masuk agama Islam. Justru pengalaman dakwah saya Pak Hari, yang sulit mengislamkan orang Islam. Mengislamkan orang Islam itu lebih susah ketimbang mengislamkan orang non-muslim. Betul? Kenapa? Karena kita punya cara. Cara kita berdakwah kepada mereka menggunakan bahasa dia. Pakai ini kita. Tanya dia, kamu yakin Yesus itu Tuhan? Oh yakin. Dalilnya mana yang mengatakan Yesus Tuhan? Sampai mati dia nggak ketemu ayat itu. Yang dalil itu datangnya dari Yesus atau dari Tuhan. Sampai mati dia nggak ketemu ayat itu. Kenapa? Memang tidak ada ayat itu. Lalu kenapa kalian sembah dia jadi Tuhan? Wong nasnya tidak ada. Nah, bisa tidak kita berhujjah seperti itu? Maka wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Tidak kami utus seorang rasul pun kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya. Karena ada perintah wajib berdakwah kepada orang Yahudi dan Nasrani, qul ya ahlal kitab tadi. Mari kamu semua kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Islam, kembali kepada tauhid. Maka caranya berdakwah kepada mereka harus pakai bahasa dia, yaitu bahasa kitab sucinya. Jelas Bapak Ibu? Nah, apa kita break dulu? Ini kan masih bersambung nih. Nah, break dulu atau? Nah, kita break dulu, istirahat. Ini kan ini masih panjang nih. Ini aja bisa sampai setengah jam lagi nih. Ya kita break aja dulu sebentar, ngopi dulu, santai. Jadi ini kan santai Pak Hari ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sholat zuhur. Terima kasih atas ceramahnya yang diberikan sama Pak Ustadz. Saya ada pertanyaan. Kalau kita menyampaikan suatu dalil sebagai upaya untuk seperti Pak Ustadz lakukan, misalnya untuk mengislamkan non-muslim. Non-muslim pun menggunakan Al-Quran kita untuk memurtadkan kita, sebagai untuk perbandingan mereka juga. Jadi saya kira penting juga, saya pernah membaca satu dalil yang mereka gunakan, itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu artinya mungkin tidak akan terlalu, tidak terlalu mengena. Tapi kalau di bahasa Inggris kan, itu
artinya seperti keadaan yang sekarang kita hadapi sekarang. Itu di surat Ali Imran ayat 151, bahwa Allah akan memberikan rasa takut kepada orang-orang kafir. Tapi kalau di Inggris kan, itu Allah will cast terror to the non-believer. Jadi di situ dikatakan bahwa orang-orang Islam itu menggunakan ayat ini sebagai validasi pembenaran untuk memberikan teror, bahwa Allah itu akan memberikan teror sama orang-orang non-muslim. Nah itu saya pengen mengerti asbabun nuzulnya, sampai turunnya ayat itu, kenapa dikatakan seperti itu. Karena kalau di Indonesia kan itu artinya nggak begitu, membuat orang-orang kafir itu memberikan rasa takut saja. Tapi kalau di Inggris kan itu memberikan will cast terror. Gitu. Terima kasih. Pak siapa namanya? Pak Sidik. Dia berada tiga. Lagi. Mungkin yang lainnya ada yang bertanya dari brother sister. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya. Dalam agama Kristen, sebentar. Ya. Maaf, sebentar. Apa yang menyebabkan orang Kristen menuhankan Yesus, sedangkan Yesus sendiri sudah menyuruh bapaknya? Bagaimana? Apa yang menyebabkan orang Kristen itu menuhankan Yesus, sedangkan Yesus sendiri berkata bapaknya, apa bapaknya gitu loh, bukan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, Injil sama Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing itu ada perintah misi, saling mengajak. Kalau berarti maksud saya berarti kan pasti akan ada perselisihan di bumi ini tentang di Injil mengajak, di Islam mengajak. Apakah maksud Allah tersebut? Ya, baik. Cukup dulu dua ya, satu-satu, karena kita mau sholat nih. Bu siapa namanya? Bu Ina, Dina. Ya. Tadi Pak Sidik menanyakan bagaimana pemahaman ayat 151 surat Ali Imran. Terjemahan bahasa Indonesianya begini. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut. Disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka ialah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim. Sanulki fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah. Saya sebelum kita bicara asbabun nuzul, kalau secara bahasa Indonesia, betul. Sangat mudah memahami ayat ini. Bahwa pemahaman ayat ini, orang-orang kafir itu sebetulnya pengecut. Bukan pemberani. Jadi orang-orang kafir itu memang, di dalam hati mereka itu ada sifat penakut. Kalau Bapak Ibu lihat misalnya orang kafir seakan-akan mereka berjamaah, bersatu. Kata Allah, wa qulubuhum syatta. Hati mereka itu berantakan sebenarnya. Karena ada rasa takut dalam hati mereka itu. Mereka takut mati, takut ini, takut. Banyak kali takutnya. Makanya mereka kadang-kadang mengakhiri dengan cara sadis kan? Karena takut. Coba lihat di Jepang. Penduduk dunia yang paling banyak bunuh diri di mana? Jepang. Karena rasa takut. Oh nanti kalau gagal saya dalam tugas, apa kata dunia? Bunuh diri. Jadi memang di dalam dada orang kafir itu diliputi rasa takut terus. Karena tidak ada iman. Allah yang menanamkan rasa takut itu. Nah, ketika diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya, pemahamannya jadi tidak seperti itu. Seakan-akan Al-Quran, Allah menteror orang-orang kafir. Padahal kalimatnya nggak ada kalimat menteror sebetulnya. Tidak ada kalimat teror di situ. Sama sekali tidak ada kalimat teror. Tapi di dalam hati orang kafir itu penuh dengan rasa takut. Bukan Allah menteror mereka, tidak. Dari dirinya sendiri rasa takut itu. Kan rasa takut itu kan manusiawi. Setiap orang ada rasa takut. Ya takut miskin, takut tidak punya pekerjaan, takut mati, takut macam-macam. Nah, kalau tanya asbabun nuzulnya, ini harus buka kitab dulu. Saya nggak tahu, abang ada tahu asbabun nuzulnya nih. Nah, beliau juga nggak anu, nanti gampang lah. Tapi secara bahasa dulu. Secara bahasa, ayat ini sangat mudah sekali dipahami. Tidak ada kalimat teror di situ sebetulnya. Ya mereka mungkin salah menerjemahkan secara bahasa. Maka ini tidak boleh dihilangkan Arabnya.
ketika mereka salah menerjemahkan dalam bahasa Inggris, bisa kita protes. Ya kan? Karena nggak ada kalimat teror di situ. Jadi di dalam dada orang kafir itu, karena mereka tidak beriman, selalu diliputi rasa takut. Itu maksudnya itu. Nah, mereka diliputi rasa takut. Karena yang selalu optimis siapa? Orang beriman. Orang beriman itu yang punya optimisme, dia punya harapan. Orang kafir tidak punya harapan. Orang kafir itu gampang putus asa. Nah, itu pemahaman daripada ayat 151 tadi. Kemudian Bu Dina nanya, kenapa orang Nasrani itu masih percaya kepada ketuhanan Yesus? Padahal Yesus sendiri mengatakan Tuhannya itu Bapa. Kan begitu? Nah, itulah yang mau kita bahas hari ini. Bahwa semua ayat-ayat di dalam Injil ini yang mempertuhankan Yesus itu sumbernya dari Paulus. Ayat-ayat surat kiriman Paulus. Nanti saya akan sampai kepada materi itu. Tapi kan sudah kedahuluan nggak apa-apa. Nanti diulangi lagi. Ayat yang mengatakan dia Tuhan itu semua dari Paulus. Tertera dalam surat-surat kiriman dia. Tapi yang dari Yesus atau dari Tuhan, pengakuan itu tidak ada sama sekali. Nah, nanti nasnya saya tunjukkan. Ya. Nanti ada bab itu habis sholat zuhur. Dan nanti itulah tujuan kita membahas kristologi ini. Sebetulnya saya sudah siapkan bahannya ini. Ya. Ini bahannya nanti Bu, habis ini habis makan kita. Nah, ini bahannya nanti. Siapakah pendiri agama Kristen itu? Yesus atau Paulus? Nah, jadi sudah ada nanti pembahasan kita sana. Jadi pertanyaan Bu Dina itu nanti ada di materi ini. Pakai ayatnya semua, ada dalilnya semua. Versi Al-Quran, versi Injil, semua ada nasnya. Ya, ya begitu Bu Dina. Tadi apa lagi yang kedua? Ya, itu saja. Baik. Hakikatnya, Allah tidak pernah menurunkan agama yang bermacam-macam. Sejak dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, agama cuma satu, yaitu Islam. Adapun agama yang bermacam-macam ini termasuk agama Yahudi dan Nasrani itu agama sempalan. Nah, agama yang sudah diselewengkan. Dulu Nabi Musa membawa Taurat, mengajarkan ketauhidan, mengajarkan keislaman. Tapi oleh umat-umatnya Yahudi dari keturunan Nabi Yakub yang namanya Yahuza, ini keturunan dia menyelewengkan ajaran Nabi Musa. Karena yang mula-mula dulu bernama Israel itu adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub itu adalah orang yang pertama kali bergelar Israel. Israel itu artinya bahasa Ibrani. Isra itu artinya hamba, il artinya Allah. Jadi Israel itu adalah hamba Allah. Kalau bahasa Arabnya Abdullah. Saking taatnya itu Nabi Yakub, dipanggil dia sebagai Israel, hamba Allah. Nah, dari keturunan Israel inilah, maka kita tidak boleh bilang orang yang di yang di Timur Tengah sana, ya, yang di Tel Aviv, tidak boleh kita mengatakan mereka Israel, karena Israel artinya bagus, hamba Allah. Sedangkan mereka hamba apa? Hamba syaitan, bukan hamba Allah. Mereka adalah pembasmi manusia, itu hamba syaitan. Maka yang boleh kita bilang apa? Mereka Bani Israel. Keturunan Israel, keturunannya Nabi Yakub. Dari mana? Kan Yakub punya anak berapa orang? 12 orang. Salah satunya Nabi. Siapa yang Nabi? Yusuf. Nah, ada namanya Yahuza. Yahuza inilah yang kemudian keturunannya menjadi Yahudi. Pembangkang-pembangkang yang menyelewengkan agama Nabi Musa. Inilah yang menyimpang. Bukankah dulu di masa Fir'aun, Bani Israel itu ditindas? Fir'aun bikin dekret, anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka dihidupkan sama Fir'aun, wanita-wanita yang laki-laki dibasmi. Nah, ketika hadir Musa memberikan pertolongan kepada Bani Israel ini, diselamatkan oleh Nabi Musa dulu, dibawa dia keluar dari Mesir kemana? Ke tanah Kanan, ke Palestina, dibawa mereka keluar dari kekejaman Fir'aun ini. Tapi sudah begitulah hebatnya Musa berjuang menyelamatkan Bani Israel, tapi begitu sampai di Palestina, bukannya mereka masuk ke Masjid Al-Aqsa itu beribadah, mereka malah mencari sapi betina mereka sembah. Ini memang
pembangkangan Bani Israel itu dari zaman dulu itu, membangkang terus kerjanya. Nah, oleh karena itu, kenapa Tuhan nurunkan Injil dan ini? Sebetulnya, Bu, yang menyimpang itu bukan Injilnya. Yang menyimpang itu orang Yahudi dan orang Nasrani menyelewengkan Injil yang sesungguhnya. Kalau Injil yang diterima Nabi Musa, Nabi Isa, Taurat yang diterima oleh Nabi Musa itu sama dengan isi Al-Quran. Hanya saja di zaman itu, karena jumlah manusia belum banyak, Bu Dina, belum banyak, maka aturan-aturan, hukum-hukum yang Tuhan turunkan kepada manusia di masa itu belum banyak-banyak. Seperti Taurat, cukup dengan 10 saja, the Ten Commandment itu. Hanya 10 saja peraturan. Jangan menyembah selain Allah, jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang di langit maupun di bumi. Kemudian apa? Jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan selingkuh, menghormati kedua orang tua, jangan makan riba. Itu aja yang 10 perintah. Singkat. Kenapa? Sesuai dengan kebutuhan. Jumlah orang waktu itu sedikit. Sedangkan Injil itu tidak membawa agama baru. Injil itu adalah berkiblat kepada Taurat juga. Hukum-hukumnya adalah hukum Taurat. Nah, ketika datang Paulus mengarang satu kitab suci ini, dimasukkan di sini Taurat, dimasukkan Zabur, dimasukkan Injil, tapi semua itu dari pikiran dia sendiri, bukan dari wahyu. Sejak itulah rusak agama Islam, menjadi lahirlah agama Yahudi, agama Kristen. Kalau nabi-nabi itu tidak membawa agama Yahudi. Musa tidak pernah membawa agama Yahudi, agamanya Islam. Isa tidak pernah membawa agama Kristen, agamanya Islam. Nah, makanya datang Al-Quran mengkritik. Agama yang lain itu, yang sempalan ini dan kitab suci itu menyimpang. Bukan kebenaran. Nah, itulah yang mau kita buktikan secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan, secara kitab suci. Buktikan kepada mereka. Jadi, sejatinya, kalau Bu Dina tadi nanya, kenapa Tuhan menurunkan yang kayak? Enggak. Itu buatan manusia. Allah enggak bikin manusia berantem. Ya. Allah enggak mungkin menurunkan konsep yang bikin manusia perang satu dengan yang lain, enggak mungkin. Nah, peperangan itu muncul dari mana? Karena dari manusia merusak ajaran Tuhan yang sesungguhnya. Semua nabi membawa Islam. Mengajarkan ketauhidan semuanya. Yang membedakan kita dengan zamannya Musa, dengan zamannya Isa itu, apa yang membedakan kita? Adalah aturan-aturan syariatnya yang berbeda. Contohnya, Nabi Isa wajib sholat, wajib. Tata cara sholatnya yang beda. Musa wajib sholat, wajib. Tata cara sholatnya yang berbeda. Mereka wajib puasa juga. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Karena sebagaimana, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana juga puasa diwajibkan kepada orang yang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Sama-sama puasa. Cuma cara puasanya beda. Itu aja. Syariatnya saja yang berbeda. Ya. Detailnya nanti saya bahas setelah kita makan siang Bapak Ibu ya. Setelah sholat, ini sudah masuk waktu zuhur sebentar lagi. Sementara saya kembalikan kepada Pak Bambang selaku moderator kita. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.